Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillahin nabiyyi arsalahu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan biidnihi wa sirajan munira. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pengantar ulumul Quran. Pada hari ini kita menginjak kepada pembahasan tentang sigot atau ibarat atau lafaz riwayat yang berhubungan asbabun nuzul. Lafaz-lafaz dari riwayat-riwayat yang sahih tidak selalu berupa nas sarih atau pernyataan yang jelas dalam menerangkan sebab turunnya ayat. Di antaranya ada yang dengan pernyataan yang konkret dan ada pula dengan bahasa yang samar, yang kurang jelas maksudnya. Sebab mungkin yang dimaksudkan itu adalah sebab turunnya ayat atau hukum yang terkandung dalam ayat itu. Apabila seorang perawi menerangkan dengan lafaz kata sebab atau ia memakai fa ta'qibiyah atau fa huruf ataf yang mempunyai arti maka atau kemudian yang masuk ke dalam materi turunnya ayat sesudah ia menerangkan suatu peristiwa atau sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Misalnya berkata, hadatsa kadza au su'ila alaihi salamu an kadza fanazalat ayatun kadza. Artinya, terjadi peristiwa ini atau Nabi ditanya tentang peristiwa ini, maka turunlah ayat ini. Maka yang demikian itu merupakan nas atau pernyataan yang jelas menunjukkan sebab turunnya ayat itu. Tetapi apabila seorang perawi menyatakan nazalat hadhil ayatu fi kada, artinya ayat ini turun tentang itu, maka ibarat ini mengandung dua kemungkinan, yakni mungkin itu merupakan sebab turunnya ayat tersebut dan mungkin pula mengandung suatu hukum dalam ayat itu. Dalam hal ini, Zarkasi dalam kitabnya Al-Burhan berkata, qad urifa min adatis sahabati wat tabi'ina anna ahadahum idza qala nazalat hadhil ayatu fi kadza fa innahu yuridu bidzalika anna hadhil ayat tadammanu hadzal hukma la anna hadza kana sababu fi nuzuliha. Artinya, telah diketahui kebiasaan para sahabat dan tabi'in bahwa apabila mereka mengatakan turun ayat ini tentang itu, maka maksud mereka ialah menerangkan bahwa ayat itu mengandung hukum itu, bukan dimaksud untuk menerangkan sebab turunnya ayat. Segolongan ahli hadis memasukkan ibarat atau perkataan semacam itu ke dalam hadis musnad atau marfu' seperti terdapat pada ucapan Ibnu Umar tentang firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthul lakum. Artinya, istri-istrimu adalah sawah ladang bagimu. Imam Ahmad dan Imam Muslim dan kawan-kawan tidak memasukkan ucapan tersebut ke dalam hadis musnad, tetapi mereka memandang ucapan tersebut sebagai istidlal atau memakai ayat itu sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum atau takwil atau interpretasi dari sahabat atau tabi'i yang bersangkutan. Jadi bukan termasuk riwayat yang dinukil atau dikutip
mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Dan apabila seorang perawi berkata, nazalat hadhil ayatu fi kadza, artinya ayat ini turun tentang hal ini, sedang perawi lain berkata, nazalat hadhil ayatu fi ghairi dzalik, artinya ayat ini turun tentang bukan hal ini, maka jika lafadz itu dapat menerima maksud dari kedua perawi itu, maka dapatlah dipertanggungjawabkannya kepada kedua-duanya, dan tidak ada pertentangan antara kedua-duanya. Tetapi kalau lafadz itu tidak dapat menerima maksud dari kedua perawi tersebut, maka yang dipegangi adalah yang sesuai dengan petunjuk lafadznya dan sesuai pula dengan syiqaqul kalam atau konteks kalimatnya. Tetapi apabila seorang perawi berkata, nazalat hadhil ayatu fi kadza, dengan nas yang syarih, maka sudah jelaslah bahwa yang dipegangi adalah yang memakai nas yang syarih. Sebab nas yang syarih haruslah didahulukan daripada ucapan yang masih mengandung beberapa kemungkinan atau muhtamil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada masalah ta'addudur riwayatu fi sababi nazilin wahidin minal Qur'an au ta'addudun nazili wasababu wahid, yang artinya bermacam-macam sebabnya sedang ayat yang turun hanya satu, atau macam-macam ayat yang turun sedang sebabnya hanya satu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kalanya terdapat beberapa riwayat mengenai sebab turunnya suatu ayat dengan lafadz yang jelas menerangkan sebab turunnya ayat. Maka para ulama dalam menghadapi riwayat-riwayat ini telah mempunyai ukuran untuk mentarjihkan salah satu daripada riwayat-riwayat itu, atau mempertemukan antara riwayat-riwayat itu dengan cara yang dapat diterima. Apabila terdapat dua riwayat yang kedua-duanya sahih, sedang kita tidak dapat mentarjihkan salah satu daripada keduanya, maka haruslah kita kompromikan dengan menetapkan bahwa ayat itu turun setelah terjadinya dua sebab itu. Misalnya, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Uwaimir datang kepada Asyim bin Adi, pemimpin suku Bani Ajlan, untuk bertanya sebagai berikut. Yang artinya, bagaimanakah Anda mengatakan tentang seorang lelaki yang menemukan bersama dengan istrinya seorang lelaki lain? Apakah ia membunuh si lelaki itu, lalu Anda sekalian membunuhnya, atau bagaimanakah ia harus berbuat? Tanyakan untukku kepada Nabi tentang masalah ini. Maka Asim datang kepada Nabi dan ia berkata, wahai Rasulullah, dan seterusnya. Tetapi Nabi tidak suka pertanyaan-pertanyaan itu dan mencelanya. Kemudian Uwaimir berkata, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku bertanya sendiri kepada Nabi tentang hal itu. Maka ia datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, seorang suami menemui istrinya bersama dengan seorang lelaki. Apakah ia harus membunuh si lelaki itu, lalu Anda sekalian membunuhnya? Atau bagaimanakah ia harus berbuat? Maka bersabdalah Nabi, sebenarnya Allah telah menurunkan ayat Al-Quran tentang kasusmu dan istrimu. Kemudian Nabi memerintahkan kepada suami istri untuk bermula'anah, sebagaimana Allah telah sebutkan di dalam kitabnya. Maka ia berbuat li'an dengan istrinya.
Bukhari meriwayatkan pula dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah di hadapan Nabi menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik bin Sahma. Maka Nabi SAW bersabda, Al-bayyinatu au jaldun fi dhahrika faqala ya Rasulullah idza wajada ahaduna ma'amra'atihi rajulan yaltamisul bayyinat fanazalat Jibrilu alaihi salam wa anzala alaihi walladzina yarmuna azwajahum walam yakullahum syahada'u illa anfusahum hatta balagh ingkana minas shadiqin. Artinya, bukti atau cambukan di punggungmu. Maka ia berkata, Wahai Rasulullah, apabila seorang dari kita menemukan bersama istrinya seorang lelaki, maka ia pergi mencari bukti. Kemudian turunlah Jibril menurunkan kepada Nabi. Dan yang artinya, dan mereka yang menuduh istrinya, padahal tidak ada saksi selain dari diri mereka sendiri dan seterusnya, hingga sampai sesungguhnya ia adalah dari orang-orang yang benar. Antara dua peristiwa itu berdekatan waktunya, sehingga mudah bagi kita untuk mengkompromikan keduanya, yaitu bahwa seseorang dari dua sahabat Nabi mula-mula bertanya kepada Nabi tentang kasus tersebut di atas. Kemudian datang seorang sahabat lain dengan kasus yang sama. Sebelum Nabi menjawab pertanyaan orang yang pertama, kemudian turunlah ayat mula'anah dalam surat An-Nur ayat 6-7 sebagai jawaban terhadap kedua penanya itu. Khatib Al-Baghdadi memandang tidaklah jauh kalau dikatakan bahwa kedua penanya itu kebetulan bertanya pada waktu yang sama, dan bahwa ayat itu turun sesudah terjadi dua sebab atau kasus yang sama. Apabila kedua riwayat itu sahih, sedang kita tidak dapat mentarjihkan salah satunya dan tidak dapat pula mengkompromikannya, maka antara kedua peristiwa berselang lama, maka kita pandang bahwa ayat itu turun berulang kali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kedua riwayat itu sahih, sedang kita tidak dapat mentarjihkan salah satunya dan tidak dapat pula mengkompromikannya karena antara kedua peristiwa berselang lama, maka kita pandang bahwa ayat itu turun berulang kali. Contoh yang pertama, menurut riwayat Baihaqi dan Bazzar dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW berdiri di samping jenazah Hamzah yang telah dicincang oleh musuh dalam perang Uhud. Maka bersabdalah Nabi, La umathilan Nabi sab'ina minhum makanak. Yang artinya, demi Allah, sungguh aku akan cincang 70 orang dari mereka sebagai pengganti engkau. Seketika Jibril alaihissalam turun, sedang Nabi masih berdiri di samping jenazah dengan menyampaikan 3 ayat yang terakhir dari surat An-Nahl, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Wala in sabartum lahum khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya,
Dan jika kamu menyiksa mereka, maka siksalah mereka seimbang dengan siksaan mereka terhadap kamu. Sungguh apabila kamu bersabar, pastilah kesabaran itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah kamu, dan tiadalah sabarmu melainkan karena Allah. Dan janganlah kamu berkecil hati terhadap tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah berada bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Menurut riwayat At-Tirmidzi dan Hakim dari Ubay bin Ka'ab, yang artinya, ketika terjadi perang Uhud, gugurlah 64 orang dari kalangan Ansor dan 6 orang dari kalangan Muhajirin, termasuk Hamzah. Para musuh telah mencincang mayat Hamzah. Karena itu berkatalah orang-orang Ansor, "Demi Allah, jika kami memperoleh dari mereka pada suatu hari seperti ini, pastilah kami akan melakukan lebih daripada itu terhadap mereka." Maka pada hari pembebasan kota Makkah, Allah menurunkan firman-Nya, yaitu surat An-Nahl yang tersebut di atas tadi. Kita tidak dapat mengumpulkan dua riwayat ini karena berjauhan masa terjadinya dua peristiwa ini, yaitu yang pertama berhubungan dengan perang Uhud tahun 2 Hijriah, sedangkan yang kedua berhubungan dengan pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Jadi antara kedua peristiwa tersebut berselang beberapa tahun. Karena itu kita dapat mengatakan bahwa ayat-ayat ini turun 2 kali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh yang kedua, menurut riwayat Imam Bukhari dari Musayyab bahwa ketika Abu Thalib akan wafat, datanglah Nabi kepadanya, dan di sampingnya terdapat Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Nabi bersabda, "Wahai paman, katakanlah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku akan membela engkau dengan ucapan itu," yaitu kalimat syahadat di hadapan Allah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka milah atau agama Abdul Muthalib?" Maka berkatalah Nabi, "Sungguh aku akan mohonkan ampunan untuk engkau selama aku tidak dilarang untuk itu." Maka turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah isi neraka jahanam. Surat At-Taubah 113 ini diturunkan di Madinah, dan hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama, sedang Abu Thalib wafat di Makkah. Contoh yang ketiga, yaitu surat Al-Ikhlas. Ada yang meriwayatkan bahwa surat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrik di Makkah. Dan ada pula yang meriwayatkan bahwa surat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan Ahlul Kitab di Madinah. Dalam hal ini tidak ada halangan diturunkannya surat Al-Ikhlas itu lebih dari sekali. Zarkasi dalam kitabnya Al-Burhan berkata, kadang-kadang sesuatu ayat turun 2 kali untuk mengagungkan persoalannya dan untuk mengingatkan kembali ketika
terjadi sebab turunnya, karena khawatir akan dilupakannya, seperti yang dikatakan tentang surat Al-Fatihah. Ia diturunkan 2 kali, sekali di Makkah dan sekali di Madinah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila 2 riwayat sahih dan kita masih mungkin mentarjihkan salah satunya, maka salah satunya lebih sahih daripada yang lain, atau karena perawinya yang satu menyaksikan peristiwanya sedang perawi yang lainnya tidak menyaksikan sendiri, maka dengan tidak ragu-ragu kita mengambil riwayat yang lebih sahih. Misalnya menurut riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud yang berkata, "Aku berjalan bersama Nabi di Madinah. Beliau sedang bersandar atas sebatang pelepah kurma. Kemudian beliau melewati atau bertemu beberapa orang Yahudi, dan di antara mereka berkata, 'Alangkah baiknya kalau Anda menanyakan sesuatu kepadanya.' Karena itu mereka pun berkata, 'Wahai Muhammad, terangkanlah kepada kami tentang ruh.' Maka Nabi berdiri sejenak mengangkat kepalanya. Maka aku pun mengetahui bahwasanya beliau sedang menerima wahyu, hingga naiklah Jibril. Kemudian Nabi membacakan ayat yang baru diterimanya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma ataitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan tiadalah diberikan ilmu kepada kamu, melainkan sedikit. Sedangkan menurut riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Tirmidzi memandang sahih hadis ini. Berkatalah Ibnu Abbas, "Qalat Quraisyun lil Yahudi, a'tuna syai'an nas'alu hadzal rajula. Faqalu is'aluhu 'anir ruh fas'aluhu fa'anzalallah wa yas'alunaka 'anir ruh." Artinya, orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang Yahudi, "Berilah kepada kami sesuatu yang akan kami tanyakan kepada orang ini." Maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Tanyakanlah kepada dia tentang hal ruh." Kemudian mereka bertanya kepada Nabi tentang hal ruh itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Isra 85. Dalam hal ini kita menghadapi 2 riwayat. Yang satu dari Bukhari dan riwayatnya sahih, yang lainnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan sahih olehnya. Akan tetapi Sahih Bukhari menurut pandangan jumhur lebih tinggi daripada Sahih Tirmidzi. Karena itu riwayat Bukhari lebih dipandang dari segi ini. Di samping itu Ibnu Mas'ud sebagai perawinya menyaksikan sendiri peristiwanya, sedang Ibnu Abbas tidak. Apabila dalam menghadapi riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul itu, kita harus mengambil riwayat yang lebih sahih dan lebih rajih atau unggul. Sekalipun ada riwayat lainnya yang sahih pula tetapi marjuh, maka wajarlah apabila kita harus mengambil riwayat yang sahih dan harus meninggalkan riwayat yang tidak sahih. Misalnya menurut riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain dari Jundub, katanya, "Istakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailataini fa'atathu imra'atan faqalat, 'Ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakak.' Fa'anzalallahu wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Al-ayah. Artinya, Nabi SAW menderita sakit. Karena itu beliau tidak bersembahyang malam semalam atau 2 malam.
Maka seorang wanita datang kepadanya lalu berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak melihat setan engkau, kecuali telah meninggalkan engkau." Maka Allah menurunkan firman-Nya surat Ad-Duha, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian, sedang menurut riwayat Tabari dan Ibnu Abi Syaibah dari Hafs bin Maisarah dari ibunya, dari neneknya, dan dia adalah pelayan Nabi SAW, adalah sebagai berikut, yang artinya bahwasanya seekor anak anjing masuk ke rumah Nabi dan masuk di bawah tempat tidur, lalu ia mati. Kemudian selama 4 hari Nabi tidak menerima wahyu. Maka Nabi berkata, "Hai Khawlah, apakah yang terjadi di rumah Rasulullah? Jibril tidak datang kepadaku." Maka aku pun berkata pada diriku, "Alangkah baiknya kalau aku memeriksa keadaan rumah dan aku menyapunya." Kemudian aku masukkan sapu ke bawah tempat tidur, lalu aku keluarkan anak anjing itu. Kemudian datanglah Nabi dalam keadaan gemetar dagunya. Dan biasanya Nabi itu bila diturunkan wahyu kepadanya, gemetarlah badannya. Maka Allah menurunkan surat Ad-Duha. Pada riwayat yang kedua ini terlihat tanda kepalsuannya, karena lafaz dan maknanya dahsyat atau hebat dan janggal atau aneh. Karena itu kita harus mengambil riwayat Bukhari yang sahih itu dan harus meninggalkan riwayat yang kedua yang tidak sahih. Dan Ibnu Hajar berkata, kisah tentang kelambatan Jibril karena seekor anak anjing adalah terkenal atau populer. Tetapi peristiwa tersebut sebagai sebab turunnya ayat adalah sesuatu yang aneh atau ganjil. Apalagi di dalam sanadnya terdapat orang yang tak dikenal. Karena itu yang harus dipegangi adalah riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang suatu peristiwa menjadi sebab turunnya 2 wahyu atau lebih dari Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh ulama dengan istilah ta'addudun nazilu wassababu wahid, yang artinya banyak wahyu yang turun, sedang sebab penyebab turunnya hanya satu. Misalnya satu peristiwa yang menjadi penyebab turunnya 2 wahyu ialah seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabari atau Brani dan Ibnu Mardawih dari Ibnu Abbas, yang artinya sebagai berikut. Adalah Nabi sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon. Lalu bersabdalah beliau, bahwasanya akan datang kepadamu seorang manusia yang memandang kamu dengan pandangan setan. Maka apabila ia datang, maka janganlah kamu berbicara dengannya. Tidak lama kemudian datanglah seorang lelaki yang biru matanya. Maka Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya, "Mengapa kamu dan kawan-kawanmu memaki aku?" Maka orang itu pergi, kemudian datang membawa kawan-kawannya. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak memaki Nabi, sehingga akhirnya Nabi memaafkan mereka. Maka Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 74 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Fa iyatubu yaku khairal lahum
wa iyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Yang artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan apa-apa atau memaki Nabi, padahal mereka telah ucapkan kalimat kufur dan mereka kafir setelah mereka Islam. Dan mereka inginkan apa yang mereka tidak bisa peroleh. Dan mereka tidak benci melainkan karena Allah dan Rasul-Nya mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Tetapi jika mereka taubat, maka adalah baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, Allah akan siksa mereka dengan siksaan yang pedih di dunia dan akhirat. Dan tidak ada bagi mereka pembantu di bumi, dan tidak ada pula penolong. Di samping itu, Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dengan lafaz di atas, dan ia berkata, maka Allah menurunkan surat Al-Mujadalah ayat 18-19 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai'in illa annahum humul kadzibun. Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Yang artinya, pada hari mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik sebagaimana bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah orang-orang pendusta. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh satu peristiwa yang menjadi sebab turunnya lebih 2 wahyu juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi dari Ummu Salamah. Ia berkata, Ya Rasulullah, la asma'u dzikran nisa'i fil hijrati bisyai'. Yang artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak pernah mendengar wanita disebut di dalam hijrah sedikitpun. Maka Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 195 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki atau wanita, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapus kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Di samping itu, Al-Hakim juga meriwayatkan peristiwa tersebut di atas dari Ummu Salamah pula, bahwa ia berkata,
Ya Rasulullah, tadhkuru rijala wala tadhkurun nisa. Fa'anzalahu surah An-Nisa ayat 31. Yang artinya, wahai Rasulullah, engkau menyebut para lelaki dan tidak pernah menyebut para wanita. Maka Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Dan Allah juga menurunkan surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan wanita-wanita yang muslim, laki-laki dan wanita yang mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan wanita yang benar-benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikianlah pembahasan tentang sigot-sigot yang riwayat yang berhubungan dengan asbabun nuzul. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan dapat menambah pengetahuan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kurang lebihnya dan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.